sepele itu, tapi sangat dibutuhkan. Nah, beberapa kali kondisi anak itu merasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak bersemangat. Alangkah baiknya kita sebagai orang tua menjadi sosok yang utama dalam memberikan semangat itu. Nah, misalnya aku di sekolah namanya anak ada konflik dengan temannya atau bahkan di balai gurunya besoknya ngantuk tidak mau ke sekolah, dan berarti tugas orang tua memberikan motivasi, memberikan semangat. Jadi semangat itu bukan apa ya, semangat itu seperti membesarkan jiwanya, membesarkan hatinya. Mas masih bisa, atau kakak biasanya kalau anak pertama kita panggil kakak. Kakak masih bisa, kakak bisa menghadapi ini. Itu adalah kalimat-kalimat yang penuh motivasi untuk disampaikan kepada putra putri kita. Yang ketiga, keteladanan. Keteladanan itu ya tauladan. Jadi memberikan contoh bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Sepele itu, misalnya ucapan verbal. Nah, saya melihat, mohon maaf, memang ada, entah itu tetangga kita, yang orang tuanya itu ngomongnya kasar, ada dengan suaminya, dengan istrinya. Loh, itu anak itu belajar. Besok itu. Jadi kalau anak itu bisa besok, jangan dimarahi. Ya kita dulu bercermin. Cita, anakku kok selama ini kita belum pernah mendengar besok. Tiba-tiba anak kita besok. Kita harus bertanya, cinta, kok anak saya tahu ya kata-kata ini, kata-kata kebihakan itu. Anak saya kok tahu ya? Kita introspeksi dulu. Apakah saya pernah mengatakan seperti itu kepada pasangan atau sebaliknya pasangan pernah seperti itu? Kalau pernah, ya berarti sebetulnya dari kita, karena kita menjadi teladan. Kalau tidak pernah, kita lanjutkan. Loh mas, kok bisa ngomong seperti itu? Tahu dari mana? Jangan siapa yang ngajarin dulu. Maka doa anak kode. Tidak ada yang ngajarin. Tahu dari mana? Apakah tahu dari temannya? Tahu dari nonton film? Nonton itu sekarang, kalau dulu nonton film. Kalau sekarang nonton sembarang kali. Sembarang kali itu berbagai macam aplikasi di smartphone itu atau medsos itu, ada Facebook, IG, apalagi TikTok, YouTube, semuanya ditampilkan di situ. Dan saya tidak yakin adanya itu memprotek 100% HP-nya, betul. Jadi kan tahu isi HP-nya bukan percaya. Ada yang tahu tapi ada yang tidak. Nah, soalnya anak saya lebih cerdas, lebih paham daripada orang tuanya. Maka orang tuanya diajarin sama putra putrinya. Iya mas. Iya. Bapak ibu sering minta tolong ya. Jadi kalau dulu nonton itu hanya nonton televisi. Nah sekarang yang ditonton semuanya bisa ditonton. Apalagi di YouTube itu kita ketik judulnya apa, ya, misalnya tutorial apa keluar. Kalau anaknya suka game, ya suka game semua. Main di mana biasanya? ML. Ada yang main point blank. Loh, ada yang main blank. Dota maksudnya. Dota juga. Gamers ini. Gamers ini ada Dota. Ada. Counter Strike. Loh, main juga Counter Strike. Ini masih game ya. Saya yakin dengan tidak kenal dengan ini. Betul ya? Tidak kenal. Saya tahu tuh karena anak saya seumuran dengan adik-adik. Anak saya yang kelas 1 SMA kemudian dan yang kelas 6 SD juga main itu. Dan kalau main tidak boleh jauh-jauh. Mas,
ayah ya pengen fisik, ayah delok. Saya ingin tahu, ada sisi buruknya, ada sisi positifnya, pasti ada. Kita beda generasi, kita mencoba beradaptasi. Salah satu sisi buruknya adalah adiksi. Adiksi itu apa? Adiksi itu kecanduan. Betul ya Mas ya? Iya. Kalau sudah kayak gitu berarti susah. Kalau sudah berhentinya susah, disuruh orang tua, susah. Namanya? Nanti engkau siksa gimana ya? Betul ya? Itu kayak kita sebagai orang tua. Kita melarang resiko kalau melarang. Loh, karena kita tidak 24 jam di samping putra putri kita. Dilarang kan di depan kita. Betul ya? Kalau sudah lepas, kalau sudah ke sekolah, kalau pulang sekolah, kalau jadikan pas ada kegiatan, terlampiaskan dengan orang lain. Iya, kalau yang dibukanya itu, kalau yang dibuka yang lain-lain, itu sendiri yang rugi. Nah, nanti terjawab dalam pola asuh. Jadi sebenarnya pola asuh permisif atau demokratis Pak. Jadi kita membahas masalah itu. Iya. Nah, kemudian tugas berikutnya yaitu memberi tuntunan. Tuntunan itu seperti teladan, seperti contoh, tetapi lebih mengarahkan. Ibaratnya kalau kita nuntut orang jalan, jadi dituntut. Jadi bagaimana caranya seperti ini itu belajar, memberikan tuntunan. Kemudian memberikan perlindungan, itu bagian dari tugas kita sebagai orang tua. Perlindungan terhadap apa? Bukan hanya terhadap gangguan-gangguan fisik, tetapi juga terhadap gangguan ideologis. Gangguan ideologis. Saya ini waktunya berapa bisa tadi? Kira-kira 1 jam atau 3 jam? Saya menunggu benar-benarnya. Ya nanti kalau dirasa cukup dengan calling usaha aja. Saya akan terlalu lama. Ngapunten, udah saya kan dosen nih. Biasa ngajar di KSKS kali 50 menit itu rasanya itu 2 jam setengah itu biasa. Jadi kalau 1 jam itu rasanya itu materinya kurang selesai, kurang terpuaskan. Ya semoga ada event-event seperti ini lagi, Ustaz Khalid, saya bersedia. Intinya selama itu temanya adalah parenting, mendidik anak, saya selalu siap. Kenapa? Karena ini PR kita, PR panjenengan sebagai bunda, sebagai orang tua, juga PR saya pribadi sebagai orang tua. Selain saya sebagai seorang psikolog tentunya. Jenengan itu sudah tidak salah memasukkan putra putrinya ke sekolah Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah itu juga bisa membentengi para anak didiknya itu dari paham radikalisme tersebut. Jangan bilang tidak ada. Saya pernah jadi bagian dari itu dulu kan. Saya kan juga, cuma saya korban. Itu salah satu perlindungan dari apa ideologi. Kemudian perlindungan dari apa lagi? Perlindungan dari pergaulan bebas. Saya memang tinggal di Pasuruan, tapi kan kerja saya di Surabaya, di daerah Mulyosari, di Sukorejo. Saya juga mendengar fenomena gangster, ada. Ya Allah Bu, usianya 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Jangan-jangan orang tua dari gangster itu tidak tahu anaknya jadi gangster. Jangan-jangan loh ya, bisa jadi kan anak kita juga itu. Nah itu adalah tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan perlindungan anak-anak kita supaya tidak masuk ke arah itu. Kemudian yang keenam, penuh cinta dan kasih sayang. Ini bukan hanya tanggung jawab, ya. Kewajiban kita sebagai orang tua itu memang harus mencintai dan menyayangi. Nah ini konsepnya luas, mencintai dan menyayangi. Karena sebetulnya mencintai dan menyayangi itu sebenarnya ya bukan kepada anak kita juga,
kepada teman-temannya anak kita juga harus berbakti yang sama. Idealnya kan seperti itu. Next Pak. Nah, ini adalah contoh kasus fenomena yang terjadi pada anak usia remaja antara 7 tahun sampai 18 tahun. Pada usia ini orang tua berhak dan berperan dalam mendidik anak di rumah dan di sekolah. Potensi anak perlu distimulasi agar tidak memudar, karena itu stimulasi yang konsisten, teratur dan berulang-ulang. Pada usia ini anak itu sedang mencari jati diri. Ini putra putri dengan itu sekarang itu mencari jati diri. Kenapa Bu? Karena disebut anak-anak itu juga sudah mau dewasa, disebut dewasa itu masih anak-anak. Maka istilahnya itu dalam psikologi perkembangan sering disebut sebagai remaja. Nah, remaja itu biasanya identik dengan krisis pencarian jati diri. Saya ingin menjadi seperti apa? Maka tentu saja anak-anak kita ini butuh tidur. Ya kalau tidurnya sekali-kali tidak apa-apa. Ya ditakutkan kan tidurnya itu yang mohon maaf ya, sekarang itu kan banyak hal yang aneh. Misalnya LGBT, nomor LGBT itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Merokok anak-anak tapi dengan saja, gak kira-kira gak sok gitu, atau apa namanya bermulai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, anak itu sudah mencari jati diri sehingga sering menunjukkan sikap menentang. Adik-adik pernah menentang orang tuanya? Pernah ya. Sebetulnya tidak baik, ya, tidak boleh. Ya, apa sih nggak dari semua di orang tua ya, yang mereka ke orang tua. Nah, ada dalam psikologi, dalam dunia psikologi itu ada yang mengatakan bahwa ini kaitannya dengan anak yang menentang. 7 tahun pertama anak kita itu seperti raja. 7 tahun kedua anak kita itu seperti narapidana. 7 tahun ketiga anak kita itu seperti sahabat. Nah, maknanya apa? 7 tahun pertama anak kita seperti raja. Coba Bu, anak kita kalau usia sampai 7 tahun biasanya minta apa dituruti? Ayo, minta apa dituruti? Minta sepeda dituruti, minta pakaian dituruti. Apalagi nangis, daripada nangis dituruti. Tapi itu 7 tahun pertama. 7 tahun kedua biasanya ya, tentu saja tidak berlaku semuanya, tapi seringkali 7 tahun kedua anak itu seperti orang yang dikejar narapidana. Waktu kau ya, main nggak boleh. Ada yang sering bilang, sering, wah dia nggak pernah. Atau ada yang sering bilang sama orang tua ya, main nggak boleh, nonton nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu memang fasenya. Usia 7 tahun kedua itu dari 7 sampai 14 tahun nih. 7 tahun sampai 14 tahun. Nanti 7 tahun ketiga 14 sampai 21 itu anak itu biasanya menjadi sahabat. Ini pola hubungan yang sering terjadi. Pola hubungan yang sering terjadi. 7 tahun pertama orang tua dengan anak itu anak seperti raja. 7 tahun kedua itu seperti terpidana. 7 tahun ketiga anak itu biasanya seperti sahabat. Wis mulai ngidei ibu ngidei ayahnya untuk membahas, Bunda, saya punya teman anaknya cantik, itu sudah mulai, itu sahabat namanya, itu mulai curhat, sudah mulai curhat.
Tidak semua anak seperti itu, tergantung pola asuh orang tua juga. Tapi umumnya hubungan anak itu seperti itu. Nah, next. Gaya hidup. Anak usia remaja, karena dalam krisis pencarian jati diri, maka gaya hidup dan cara berpikir itu berubah mulai menuju pendewasaan. Contohnya apa? Contohnya sudah tidak mau diantar, ya, sudah kepingin kemana-mana sendirian, diantar itu karena malu dan sebagainya. Itu sudah mulai kayaknya sudah mulai berubah. Kemudian orang tua perlu mengawasi pergaulan dan lingkungan tempat bermain. Orang tua perlu mengingatkan bahaya segala macam kenakalan. Ini memang narkoba itu ratingnya paling tinggi selain pergaulan bebas. Kalau sedangkan narkoba itu ada yang mengatakan kontra dengan kematian, susah baliknya. Jadi makanya ratingnya dia adalah kemudian pergaulan bebas dan kenakalan yang baik yang sudah disebutkan. Orang tua perlu mengawasi pergaulan dan lingkungan bermain. Ini menjadi seperti apa ya? Penyebab. Kok bisa penyebab Pak? Ya, karena pengaruh dari lingkungan sosial atau teman itu dalam survei penelitian itu menduduki peringkat yang paling tinggi dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam teorinya Kutlevi itu dia memiliki teori medan, namanya teori medan. Jadi kan tahu magnet, magnet itu kan ada kutub utara dan selatan. Jika utara dengan utara ditempelkan kalau menolak, kalau utara dengan selatan ditempelkan tarik menarik. Nah itu namanya medan. Itu namanya medan magnet namanya. Kutlevi itu menjelaskan teori medan yang bunyinya kira-kira TL sama dengan F kali P kali L. Bahasanya itu tingkah laku atau perilaku adalah fungsi dari kepribadian dikalikan lingkungan sosial. Jadi putra putri kita berperilaku apa itu ternyata merupakan fungsi dari kepribadian aslinya dikalikan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi jika kita tahu anak kita baik, jika kita ingin tahu seseorang itu baik dengan tidak, ialah temannya, kan begitu. Misalnya ada yang mengatakan kulit minangkabau itu kalau dibuat sampul Al-Quran itu dikasih minyak wangi, dicium. Kenapa? Karena dia berteman dengan Al-Quran, maka dia ikut diistimewakan. Sama kulit kambing menjadi beduk di masjid-masjid itu subuh-subuh itu sudah dipukuli, dulu mau ada dulu. Jadi seseorang itu tergantung dari dengan siapa dia berteman. Teman itu mewarnai teman itu. Jadi maksudnya orang tua itu ikut mengawasi, bapak ibu punya tugas untuk memastikan dengan siapa anak kita berteman. Itu sangat penting, sangat penting. Anak saya kalau punya teman, saya suruh ngajak main ke rumah, dan saya juga harus tahu rumah dari teman putra saya. Lore, dalamnya itu di besok jadi ya.
sesuk di ayah. Padahal saya ingin tahu orang tuanya. Saya ada. Itu bapak itu wajib tahu dengan siapa anak kita bersama. Jangan sampai kita kehilangan kontak informasi tentang siapa yang berteman dengan putra putri kita. Next. Nah, sekarang kita masuk dalam teori pola asuh. Apa yang disebut dengan pola asuh itu? Menurut Fitriani, itu dari yang tahun 2015 itu, pola asuh merupakan pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat di sekitar. Ada banyak teori, ini saya ambil salah satu saja. Ada 3 teori yang lazim kita kenal. Kalau tadi disebutkan 2, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Itu sebetulnya ada yang lazim, ada 3. Nanti saya kenalkan juga pola asuh otoriter. Yang pertama pola asuh demokratis. Dalam pola asuh ini hubungan antara orang tua dan anak sangat hangat. Sebab di dalam pola asuh ini orang tua membuat aturan dan bersikap tegas terhadap anak, tetapi orang tua tetap fleksibel dengan memberikan dukungan dan melatih anak-anak untuk mengatur diri mereka sendiri. Ya kasih kebebasan, tapi tidak dilos. Ya. Next. Pola asuh demokratis itu menanamkan kedisiplinan kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Kebebasan boleh, tapi tidak mutlak. Ada hal itu yang tidak bebas. Dan menghargai kebebasan tidak mutlak dengan bimbingan yang penuh pengertian. Dalam pola asuh ini bisa tumbuh rasa tanggung jawab pada anak dan pada akhirnya anak mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Untuk sementara para bunda, memang kebanyakan kita berpersepsi bahwa pola asuh demokratis itu yang terbaik, karena ini posisinya ada di tengah-tengah. Tetapi bagi saya tidak ada pola asuh yang baik atau buruk. Yang ada itu pola asuh yang cocok atau tidak cocok. Tergantung dengan siapa yang kita asuh kan ya. Dan anak itu nurut, ya. Kemudian kemana-mana itu apa kata orang tua, meskipun diberikan pola asuh kebebasan atau permisif ya aman-aman saja. Tapi sebaliknya, jadi sudah anaknya bebas, diberi otoriter, anak sekarang PDW, ya tetap saja dijaga. Jadi kita nanti akan sesuaikan dengan kondisi anaknya. Next, yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu dapat diartikan sebagai pola asuh yang membebaskan anak. Jadi dilos, anak itu dibebaskan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak-anak kita. Kebebasan ini diberikan penuh dan anak diizinkan untuk memberi putusan untuk dirinya sendiri, dan anak berperilaku sesuai dengan keinginannya tanpa adanya kontrol dari orang tuanya. Ini seperti apa ya? Bebas ya
orang bahkan di dunia barat di negara-negara Amerika atau di negara Eropa yang konon katanya mengandung kebebasan itu juga tidak sedemikian bebasnya mendidik atau mengasuh putra putri. Tapi justru di Indonesia, ya, saya melihat sendiri banyak orang tua yang memberikan pola asuh seperti ini. Kebetulan saya juga menjadi tim konseling dari beberapa sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah. Itu saya banyak konsultasi dari orang tua itu yang curhat anaknya begini. Ternyata setelah saya interview, saya wawancara secara mendalam, banyak dari mereka yang kurang dalam memperhatikan anaknya, dalam tanda kutip memberikan kebebasan. Bapaknya kerja, ibunya kerja, terus anaknya ikut mbahnya sudah sepuh, tidak mampu melarang, tidak mampu menasihati, sehingga anaknya ikut dengan teman-temannya dan dibebaskan. Itu pola seperti itu banyak. Apakah ini jelek? Sekali lagi, cocok atau tidak? Nah, kadang anaknya itu namanya anak kan butuh teman curhat ya. Dia ada masalah di sekolah dengan temannya, ada konflik dengan gurunya. Inginnya curhat kepada bundanya kerja. Malam bundanya pulang atau sore mau curhat capek. Apalagi bundanya kerja di tempat kerja ada masalah. Yang lebih parah masalahnya dibawa ke rumah. Anak jadi sasaran. Terus sama itu lokoi. Terus kemana tempat putra putri kita berdosa? Dia cari sosok lain, temannya, orang-orang kakak kelasnya, orang-orang yang mampu memberikan jawaban atas urusannya. Salah satunya seperti itu. Yang ketiga, pola asuh otoriter. Untuk pola asuh otoriter, yakni ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Keras sekali ya. Namanya otoriter. Otoriter itu ketat, banyak larangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maksudnya orang tua itu melarang. Tapi percayalah, itu nanti akan membawa dampak psikologis. Melarang itu juga kurang dibenarkan. Dalam psikologi perkembangan itu, saya cerita sedikit saja. Itu anak itu kan ada fase perkembangan. Nah, ketika fase perkembangan itu dihentikan, difiksasi, istilahnya difiksasi, itu akan membawa dampak pada kehidupan orang. Salah satu contoh, ada fase namanya fase oral. Fase oral itu anak kita yang masih balita itu kan nyusui, ibunya boleh atau dikasih boleh. Nah, itu dia itu mencari kepuasan orang itu boleh. Tetapi idealnya berapa 2 tahun ya? Berapa banyak orang tua yang belum 2 tahun itu disapit. Namanya dihentikan kalau disapit itu kegiatan menghentikan ya tadi gak usoni gitu ya. Dalam bahasa psikologi itu namanya fiksasi. Fiksasi itu menghentikan kenikmatan. Nah, ternyata dalam psikoanalisa teori Sigmund Freud itu membawa dampak atau efek di kemudian hari. Anak tersebut ketika dewasa akan mencari
dulu dia nyusunya kurang atau pas ngedok jadi sakit, jadi kan sama orang tuanya dengan paksa itu jadi sakit, itu dewasanya akan mencari kekuasaan. Contohnya misalnya ada orang yang merokok itu kan kekuasaan orang, mulutnya kan kekuasaan mulut. Itu menurut teori ini itu adalah dampak dari fase oral yang difiksasi. Jadi penekanan atau pelarangan itu secara psikologis akan membawa dampak. Berarti tidak boleh melarang, nah itu masalahnya. Kalau tidak boleh melarang nanti bagaimana? Nah, sekarang pola asuh next berikutnya. Pola asuh dalam perspektif Islam. Jadi kalau dalam Islam itu anak itu seperti kertas yang kosong. Orang tuanya, lingkungannya, dunia sekitarnya itu yang memberikan warna. Karena anak yang lahir itu seperti selembar kertas kosong. Ini disampaikan oleh Immanuel Kant. Itu mengatakan demikian. Berikan saya 1000 bayi, akan saya jadikan 1000 kepribadian berbeda. Artinya anak itu kertas kosong. Jadi mau diwarnai itu tergantung kita. Sehingga jika orang tua memberikan pengasuhan yang tepat dan baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Begitu sebaliknya. Next. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Islam sendiri juga mewajibkan kita sebagai orang tua memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anak kita. Saya ini madrasah tadi ada itu yang lihat jamnya saya jadi suka. Setengah 10 gitu. Kenapa tuh? Terima kasih. Di 10 menit lagi boleh, 15 menit boleh. Oke, siap. Sisanya nanti tanya jawab bisa. Iya, ada. Next saja, langsung aja. Next. Nah, ini tadi kelanjutan dari berbagai macam kenakalan remaja. Ya, ada rokok, ada yang ikut gangster, ada berkelahi, tawuran, ada yang minum minuman keras, ada yang penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Yang poin nomor 3 dan nomor 4 itu sangat-sangat menakutkan bagi orang tua panjenengan dan saya, pasti menakutkan. Ya. Ini tidak usah saya perjelas. Saya yakin dengan paham. Maksudnya itu pergaulan bebas itu seperti apa ya? Banyak kenalan kita yang nyusul menikah karena babysitter kan gitu ya. Atau banyak tetangga kita yang ditangkap karena kasus narkoba. Bukannya habis ya. Ini sudah ke mana-mana, ke kampung-kampung, bahkan rumah saya di desa itu juga sudah ada yang tertangkap di desa, pengedar narkoba di desa. Bagaimana dengan di Surabaya? Maka dengan dan saya wajib khawatir. Setuju ya? Wajib khawatir. Jangan sampai putra putri kita kena dua ini. Ya semuanya jangan. Kalau bisa ya jangan merokok, ya jangan minuman keras, ya jangan. Tapi selama itu, wah kunjungan bisa sok kalau putra putrinya. Next, orang tua mengembangkan pola asuh
yang sehat. Perilaku orang tua itu seharusnya dia mengarahkan, menjelaskan, mampu berdialog, berdiskusi, kemudian memberikan pedoman atau berprinsip dan bekerja sama dan juga membimbing. Saya simpulkan ini, perilaku orang tua seperti ini, mengarahkan, menjelaskan, berdialog, memberi pedoman, berprinsip, bekerjasama dan membimbing. Saya singkat supaya ringkas, jenengan wajib berkomunikasi. Jangan sampai Bu, saya dan jenengan sebagai orang tua kehilangan komunikasi, baik itu secara waktu, tidak ada waktu untuk komunikasi, atau secara kualitas. Jadi ngobrolnya itu memang ada waktu yang memang benar-benar itu enak untuk dibuat diskusi. Sambil santai boleh, sambil rekreasi boleh, sambil ngantar ke sekolah kita tanya-tanya yang ringan boleh. Intinya dalam komunikasi itu ada dialog, ada pengarahan, ada memberi pedoman, dan juga melatih anak untuk terbuka dengan kita. Jangan sampai rahasia anak itu didengarkan oleh orang lain terlebih dahulu. Ini ngapunten itu sangat-sangat tidak enak. Dan itu menandakan berarti orang tuanya tidak dekat dengan putra putrinya. Kuncinya nomor satu, jangan sampai putus komunikasi, atau buatlah komunikasi itu lebih berkualitas. Itu dari sisi orang tua. Kemudian perilaku dari watak anak. Nah ini ada di monggo disimak ya. Kewajiban sebagai anak itu mestinya hormat kepada orang tua dan juga jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan segala apa yang dialami kepada orang tua. Cerita kepada orang lain boleh, tapi yang utama kepada siapa? Kepada bundanya, kepada ayahnya, itu yang utama. Ya. Kemudian berkesadaran memiliki tujuan hidup ini semacam cita-cita, tetapi tetap membutuhkan bimbingan dari orang tua. Kemudian merasa diperlukan dan memiliki tempat bertanya. Merasa diperlukan itu saya beri tambahan. Bu, dengan beri penghargaan kalau putra putri punya prestasi. Itu merasa dimungkin, merasa dianggap ada. Ada Bu, anak itu ketika dia itu dapat ranking misalnya, atau menang lomba misalnya, atau dia punya prestasi, itu dalam hati, jenengan dan saya kan pernah jadi anak, dalam hati itu wah aku nanti akan dikasih hadiah sama orang tua gitu. Ternyata ketika dia ngomong, Bu, saya tadi di kelas matematika dapat nilai tertinggi, terus jangan kita halang lagi biasa itu dia ngomong lagi. Nah, terus anak itu tidak ada penghargaan, tidak merasa dihargai. Ya kita main perasaan aja. Kita main perasaan aja lah. Iya, seandainya kita gitu kan gitu. Jadi anak itu butuh dibuangkan, butuh merasa diperlukan, merasa dibutuhkan dan merasa ada penghargaan, merasa ada namanya self aktualisasi. Jadi anak itu butuh kebutuhan untuk beraktualisasi. Siapa yang menganggap anak itu ada? Jangan sampai orang lain dulu Bu. Ya kita sebagai orang tuanya. Sebelum orang lain itu membanggakan anak kita, harusnya kita yang memberikan kebanggaan kepada putra putri kita. Idealnya seperti itu gitu. Nah, kemudian jati diri anak. Faktor usia.
Jangan dipilih anak. Menjaga nama baik keluarga itu sudah kewajiban ya. Kemudian mudah bersosialisasi, punya prinsip. Dewasa itu berpikir tidak kekanak-kanakan harapannya dan memiliki akar keluarga itu adalah jadi pilih anak. Nah sekarang dari kuliah ini itu kan teori, betul nggak Bu? Praktiknya bisa nggak seperti itu? Belum tentu. Itu kan teori, Pak. Teori itu apa? Sekarang kita akan melakukan berbagai macam pendekatan. Habis ini selesai tanya jawab. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, ini namanya pendekatan dengan sikap perilaku menang. Menang itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu berapa banyak orang tua itu merasa menang atau apa ya? Jalur menang ya? Jalur menang ketika dengan anak. Orang tua ingin selalu dianggap benar atau merasa dirinya itu lebih benar, dan setiap ucapan, setiap kata-kata atau tindakan itu harus dituruti. Itu adalah salah satu pendekatan di mana orang tua itu merasa dirinya paling benar. Jika ini terjadi, akibatnya apa? Akibatnya anak itu akan menjadi takut dan serba salah dan juga tidak mempunyai inisiatif dan kreativitas atau memiliki rasa rendah diri. Jangan kalau setiap kali berkomunikasi dengan putra putri selalu menyalahkan anak, anak itu akan jadi takut, rendah diri dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan dengan sikap perilaku menang dan kalah. Menang dan kalah itu orang tua itu dihadapkan pada kebingungan dan kebimbangan. Kadang otoriter, kadang permisif, kadang lemah lembut, dan kadang juga harus diikuti oleh anaknya. Nah, biasanya dalam kondisi menang kalah itu kedua orang tua itu bertolak belakang. Bapak ingin menang, ibu mau kalah. Jadi ayahnya menyalahkan anaknya, ibunya melindungi. Pernah kejadian dari ayahnya menyalahkan anaknya karena anaknya membuat kesalahan, misalkan sesuai anaknya mencuri. Ayahnya marah karena itu tidak sesuai dengan konsep keluarga kita. Keluarga kita tidak ada yang namanya mencuri atau mengambil orang lain. Orang ayahnya marah. Tapi ada nggak yang ibunya belanya anaknya? Ada Bu, itu namanya konsep menakal. Jadi ada orang tua yang minta menang itu, tapi ada orang tua yang menakal. Nah, pendekatan seperti ini, itu anak itu bisa berpotensi menjadi manja. Manjanya bahkan berlebihan dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Boleh mencuri itu jelas, tapi beberapa kasus yang lain itu kadang ayahnya menyalahkan, ibunya membenarkan. Sering itu. Apalagi kalau anak-anak yang masih SD, SMP awal itu tidak boleh itu mas seperti itu. Tapi ibunya mendorong, terus pokoknya nanti masih buka-buka. Itu hari kita pernah belajar dari anak kita ujian di rumah, betul? Betul ya? Saya sebagai ayah melarang anak itu untuk melakukan tindakan kecurangan. Ngertek kan oleh bangun dulu. Nah, tapi ibunya menyuruh, benar nggak? Nggak, maksud saya ada orang tua yang satunya melarang, satunya menyuruh. Kamu pokoknya pilih hati, pilih. Tapi orang tua satunya jangan, itu tidak boleh. Kamu harus menjaga sesuai dengan kemampuanmu.
Terus ibunya ngomong, sekarang ini terus ngomong, kok kamu nggak kelas? Terus itu belum siapa ini namanya? Itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dan sering. Ya kasusnya kan contohnya macam-macam. Contoh mencuri kan jelas itu salah. Tapi kalau plagiasi, mencontoh itu kan produk ambigu, remang-remang benar dan salah itu. Ya. Yang ketiga, pendekatan perilaku mengalah, yaitu orang tua itu lebih bersikap mengalah dan menuruti kemauan anak. Ini seperti pola asuh Indonesia. Orang tua sering mengalah, terus apa yang diinginkan anaknya selalu dituruti. Pola asuh ya, pendekatan seperti ini Bu. Biasanya itu pendekatan yang pokoknya saya memberikan materi cukup kepada anak. Biasanya itu. Jadi orang tanya jalan dituruti, tetapi kurang adanya perhatian, kurang adanya komunikasi. Potensinya anak menjadi sangat manja dan setiap dia memilih ini nanti itu harus dituruti. Ada yang seperti ini. Kemudian anak kehilangan inisiatif, bahkan anak tidak tahu sopan santun, dan nantinya orang tua seperti ini biasanya tidak dihargai oleh anak-anak. Biasa, umumnya seperti itu. Kenapa? Karena orang tua hanya memberikan kebutuhan fisik atau materi, tapi tidak ada kebutuhan psikologis. Gak tahu bisa ngomong, gak tahu bisa curhat, tidak pernah bisa diskusi. Ya akhirnya anak kehilangan sosok orang tuanya. Dan harap anak-anak ini besoknya akan menghargai kita. Logikanya seperti itu. Para bunda dan anak-anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sesi jawab, ada satu kesimpulan pendekatan sebagai pendekatan terakhir, dan ini mungkin menjadi alternatif dari berbagai kelemahan pendekatan yang ketiga tadi. Ini adalah pendekatan keempat. Nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Pada pendekatan keempat itu sikap atau perilaku yang relatif itu dia tidak harus menang dan tidak harus kalah. Ada waktunya menang dan ada waktunya kalah. Jadi tidak semua itu anak itu harus menjadi salah-salahan, karena kita sebagai orang tua juga introspeksi, dan tidak semua keinginan anak itu juga dibenarkan. Jadi orang tua itu harus jelas dan memiliki sikap yang tegas. Tetap tegas. Ya benar ya dibenarkan, ya salah ya salah. Kesadaran bahwa anak adalah amanah dari Tuhan. Anak itu titipan. Yang ketiga, tidak mengecilkan anak, atau mengecilkan itu mengecilkan hati, tidak mengecilkan hati, atau selalu menghargai dan menghormati. Mengecilkan itu bahkan menganggap tidak ada. Punya prestasi kalian menang lomba ini tidak ada apresiasi, tidak ada hadiah dari berbagai, gak anggap kan seperti itu. Kita sebagai orang tuanya ya membela diri loh. Aku tetap dandani, tetap memberi perhatian. Tapi persepsi anak beda. Aku ini menang lomba, gak dikasih selamat sama bunda, gak dikasih hadiah, gak dikasih ucapan-ucapan yang berupa pujian. Contohnya seperti itu. Nah, memanggil anak dengan kalimat yang simpatik itu merasa lebih dekat. Kalau orang barat kan manggil namanya, tapi kalau kita biasa memanggil dengan adik atau mas, ya. Sama seperti anak kita memanggil orang tua kan dengan nama-nama
yang ada pendekatan personal, Bunda, Umi, terus manggil orang tuanya dengan ayah, itu memang menjadikan lebih dekat. Kita saja kepada anak orang lain, kalau sudah begitu dekatnya ya kita panggilnya seperti anak kita sendiri. Duduk ini, tidak panggil namanya. Kalau tidak kenal kan panggil namanya. Yuni sini Yuni saya panggil namanya. Tapi kalau sudah apa ya kita panggil anak sini nah. Itu menandakan keakraban. Kemudian tidak memaksakan kehendak atau mau mendengarkan pendapat dari anak kita, dan anak serta mengakui dan memuji kebaikannya seperti contoh yang sebelumnya. Mau minta maaf apabila berbuat salah. Ini berat. Orang tua minta maaf ke anak itu berat. Ya kan merasa saya orang tua, tapi itu memiliki dampak yang besar pada. Percaya sama saya. Ya percaya Tuhan. Ya maksud saya, ketika Anda itu mau atau bisa meminta maaf kepada putra putri Anda, kalau tidak salah, ya. Kalau salah, misalnya telah menjemput dan sebagainya, maaf ya ibu telah menjemput, Bunda telah menjemput segini, minta maaf. Itu seperti contoh sebelumnya akan memberi tauladan secara alam bawah sadar. Anak itu akan belajar bahwa setiap orang berpotensi menjadi salah, dan ketika orang salah maka dia harus berani meminta maaf. Seperti Bunda saya, kalau salah mau minta maaf. Jadi kalau putra putri dengan ada konflik dengan orang lain, itu juga mau dan bisa. Maaf ya kalau saya salah. Saya banyak menemukan anak-anak itu yang sulit meminta maaf. Sepele, tapi ini efeknya besar sekali. Minta maaf efeknya besar. Jadi kan saja itu kalau anak punya salah, anak yang menendang gak ngaku kesalahannya, nakal kan. Tapi kalau anaknya itu dengan kesalahannya mengaku kesalahannya, maaf Bunda, kalau nilai saya jelek karena kemarin saya bla 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 bla. Jadi kan pasti ada gimana ya? Ya keren lah, bahasa itu keren. Itu sifat kehidupannya. Mau minta maaf apalagi apabila berbuat kesalahan, dan berkewajiban mengingatkan anak jika bersalah. Itu kewajiban kita. Jangan menegur anak di depan umum, seperti itu ya. Awakmu itu baik kata-kata sing negatif, sing goblok, sing di depan umum, anak udah malu. Pertama malu, dua malu, lama-lama benci sama orang tuanya. Ibu ini nyuruh aku ngapain orang dia. Dan tidak membela salah satu anak jika berselisih. Dalam psikologinya namanya sibling. Sibling tali itu adalah kompetisi sesama anak. Itu orang tua hendaknya bersikap adil. Bersikap adil. Minta waktu singkat ini, saya ingin cerita kisah nyata. Pernah baca orang tua yang membunuh 3 anaknya? Pernah ya? Namanya kalau tidak salah Ibu Dewi. Ada kesamaan nama, ada yang namanya Ibu Dewi. Saya ingat saya agak bisa sini bulan sebut nama Ibu Dewi. Ada seorang ibu yang membunuh 3 anaknya. Pernah dengar? Ini kisah nyata. Ada di harian surat kabar di medsos namanya. Ketika ditanya mengapa kok sampai membunuh 3 anaknya yang masih kecil-kecil, jawabannya, saya ingin menyelamatkan mereka. Saya ceritanya singkat saja, soal cerita itu boleh. Saya ingin menyelamatkan mereka. Loh, menyelamatkan kok membunuh, betul kan? Menyelamatkan kok membunuh. Kemudian ibu cerita, saya dulu itu punya saudara, punya kakak. Waktu makan, ibu
saya memuji kakak saya dan menjatuhkan saya. Awakmu gak kayak Mbak Yu. Mbak Yu itu pinter, bla 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 bla. Awakmu itu apa? Dia itu merasa sakit. Dan waktu merasa sakit itu ada perasaan ingin bunuh diri. Bahkan rasa sakitnya itu dalam persepsi dia, nek ngene carane mending mati di sio-sio. Itu setiap hari. Itu orang tuanya itu selalu memuji-muji saudaranya di depan dia. Itu cerita masa lalu. Sekarang dia punya anak dan dia mulai merasa mirip kejadiannya. Kok saya seperti ibu saya dulu ya? Saya mulai memuji kakaknya dan menjatuhkan adiknya. Awakmu gak kayak Mbak Yumu. Dia merasa seperti itu. Dan saya pernah kondisi seperti itu rasanya sakit. Daripada mengalami sakit seperti ini, lebih baik saya bunuh. Singkatnya seperti itu. Ini ekstrim Bu. Ini sudah gangguan abnormal ya. Sudah gangguan kejiwaan. Itu beda penanganan. Tetapi ini membuktikan bahwa sepele Bu, anak diberi kebebasan tidak membela salah satu anak atau jangan mengadili. Kalau ada